Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Anggota dari kelompok 8 yaitu Anissa Soleha Irfani, Ipung Dwi Untari, dan Resta Indah Rahayu. Untuk dapat mengikuti penjelasan yang akan kami sampaikan, disarankan teman-teman untuk menyimak video pembelajaran yang telah kami sematkan. Setelah teman-teman melihat video pembelajaran yang kami sematkan, berikut 4 pertanyaan pemantik yang akan kami jawab pada video kali ini. Nomor 1, konsep atau hal baru apa yang Anda pelajari dari video ini? 2, hal-hal apa yang Anda temukan dalam video yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi? 3, konsep atau hal baru apa yang belum bisa Anda terima atau masih menjadi tantangan? 4, perubahan apa dalam bersikap atau pola pikir ataupun tindakan yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi guru yang ada di video. Untuk pertanyaan yang pertama, konsep atau hal baru apa yang Anda pelajari dari video ini? Jadi, menurut kami, konsep atau hal baru yang kami pelajari itu ada 4. Yang pertama, ada pembelajaran berdiferensiasi. Guru perlu menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. 2. Pembelajaran sosial emosional. Pentingnya mengelola emosi peserta didik untuk mendukung keseimbangan perkembangan otak dan mental. Mengasah keterampilan resiliensi, yaitu kemampuan peserta didik untuk mengelola diri agar dapat menyelesaikan berbagai aktivitas secara simultan. Yang 3, teknik scaffolding. Memberikan bimbingan secara bertahap mulai dari yang sangat mendetail hingga mengurangi bantuan secara perlahan seiring kemampuan peserta didik meningkat. 4. Pengelompokan berdasarkan kesiapan belajar. Murid dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu peserta didik dengan pemahaman konsep yang baru berkembang, pemahaman konsepnya sedang berkembang, dan peserta didik yang sudah mahir. Untuk pertanyaan yang kedua, hal-hal apa yang Anda temukan dalam video yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi? Jadi, hal-hal yang kami temukan itu yang pertama, guru melaksanakan pemetaan kesiapan belajar peserta didik dengan memberikan 3 soal matematika untuk dikerjakan dengan memberikan batas waktu 5 menit. Hasil yang diperoleh, guru membagi peserta didik menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1, peserta didik pada tahap mau berkembang, kelompok 2, peserta didik pada tahap berkembang, kelompok 3, peserta didik pada tahap mahir. 2. Guru menerapkan diferensiasi konten, yaitu dengan membagi soal berdasarkan tingkat kesulitan. Terlihat di papan tulis, Bapak Guru menyiapkan 3 soal. Nomor 1 untuk kelompok 1, nomor 2 untuk kelompok 2, dan nomor 3 untuk kelompok 3. Yang ketiga, guru menerapkan diferensiasi proses, di mana guru melakukan bimbingan secara detail kepada kelompok 1 atau yang mau berkembang, memberikan arahan namun tidak secara detail pada kelompok 2, dan mengkonfirmasi jawaban untuk kelompok 3. Yang keempat, guru menerapkan diferensiasi lingkungan belajar, yaitu menyelesaikan tugas kelompok dengan memberikan kesempatan peserta didik untuk diskusi. Soal yang ketiga, konsep atau hal baru apa yang belum bisa Anda terima atau masih menjadi tantangan? Jadi, konsep atau hal baru yang belum bisa kelompok kami terima diantaranya, yang pertama, bagaimana memberikan pengertian mengenai pembelajaran sosial emosional yang dapat dipahami oleh peserta didik secara tepat.
Guru seharusnya bukan hanya memberikan pengarahan mana yang benar dan salah, namun juga harus dapat memberikan solusi permasalahan yang efektif. 2. Kemampuan guru dalam memilih atau membuat soal yang digunakan untuk mengukur kesiapan peserta didik terhadap materi pembelajaran yang diberikan. Soal tersebut harus memiliki beberapa tingkatan yang berbeda, sehingga guru dapat melihat kesiapan dasar peserta didik hingga pemahamannya pada konsep yang lebih tinggi. Yang terakhir, kemampuan guru dalam menangani pembelajaran berbasis kelompok. Teknik scaffolding pada kelompok 1 cukup menarik, namun bagaimana guru dapat memberikan perasaan peserta didik lain tidak tersisihkan selama membimbing kelompok 1 tentu saja perlu diperhatikan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Perubahan apa dalam bersikap, pola pikir, tindakan yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi guru yang ada di video? Jawaban dari kelompok kami berupa tindakan. Yang pertama, memberikan metode pembelajaran beragam, yaitu memberikan pembelajaran berbasis games kepada peserta didik agar meningkatkan minat dan motivasi belajar. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang beragam, mengintegrasikan teknologi misal dengan video pembelajaran atau aplikasi serta menggunakan media konkret, sehingga dapat memenuhi gaya belajar peserta didik yang beragam seperti visual, auditori, dan kinestetik. Ketiga, pembelajaran sosial emosional. Dalam memberikan pembelajaran sosial emosional pada peserta didik, guru dapat memberikan solusi yang relevan dan efektif. Hal tersebut juga dapat dilakukan secara lebih menarik dengan media pembelajaran, bukan ceramah atau nasihat yang monoton. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi menyesuaikan metode pengajaran dengan kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa. Guru menerapkan teknik scaffolding, diferensiasi konten, proses, dan lingkungan belajar, serta pengelompokan siswa berdasarkan kesiapan. Tantangan utama adalah memastikan pemahaman siswa terhadap pembelajaran sosial emosional dan memberikan pendampingan yang seimbang. Sebagai solusi, guru perlu menggunakan lebih banyak media pembelajaran interaktif dan memberikan solusi nyata dalam pembelajaran sosial emosional agar lebih efektif dan menarik bagi siswa. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan terkait pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kami mengharapkan Bapak dan Ibu memberikan tanggapan, kritik saran, dan pertanyaan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih.